ataupun rujukan moral Bu? Ya. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, yang khususnya sebagai kepala sekolah tentu tidak lepas dari yang namanya permasalahan ya. Memang ada banyak permasalahan yang kerap menghampiri baik secara profesional maupun secara pembinaan bagi guru-guru. Tapi kalau bagi permasalahan yang terkait dengan etika moral ya, dan apa satunya tadi? Dilema etika ya. Untuk dilema etika itu kan biasanya untuk permasalahan yang oke lah, dia sama-sama memiliki hal yang benar seperti itu. Hanya saja kadang pada ketika kita mungkin perlu fokus pada duduk permasalahan yang sebenarnya. Walaupun barangkali ada beberapa keputusan atau kebijakan nanti yang diambil itu mungkin lebih menyangkut pada prioritas dan lebih pada solusi yang lebih mendesak seperti itu. Bisa jadi solusi yang ditawarkan atau permasalahan yang ada itu sama benar, tetapi untuk duduk timingnya dan permasalahan serta solusi dalam keadaan yang saat itu mungkin akan ada sesuatu yang kita ambil sebagai solusi yang terbaik seperti itu. Iya, jadi bisa dikatakan dilema etika itu antara benar dan benar ya Bu, tapi kita lebih memilih yang mana yang lebih prioritas. Yang mana yang lebih prioritas dan lebih pas situasi maupun sesuai kondisi ya Bu ya. Berikutnya Ibu, kita lanjut ke nomor 2. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Keputusan itu kan ada yang sifatnya top down, ada yang sifatnya bottom up seperti itu ya. Kalau top down mungkin itu bersifat seperti kebijakan ya. Kalau kebijakan yang nggak bisa diganggu-gugat kan, seperti absen hadir, absen pulang. Tapi kalau dari bottom up kan biasanya kita menggali dulu ya. Kita misalnya punya anak ya, anak ini tidak hadir ke sekolah dalam jangka waktu yang lumayan lama. Tentu kan kita tidak bisa langsung memvonis bahwa anak ini bolos, tidak mau masuk sekolah ini karena ini melanggar peraturan dan lain-lain. Oke. Kalau secara di atas kertas mungkin ketika kehadirannya itu sudah melewati batas ambang batas toleransi kan, mungkin itu dianggap menyalahi peraturan tertib sekolah. Tetapi alangkah lebih eloknya ketika kita menggali lebih dalam dengan berprasangka baik kepada anak ya, dengan kebijakan yang lebih kepada anak, apa yang melatar belakangi anak sampai melakukan halnya seperti itu. Karena tidak jarang di sekolah kami ketika anak itu tidak bisa berhadir, ternyata beberapa penelusuran, beberapa informasi, beberapa home visit yang dilakukan, beberapa konfirmasi itu ternyata dia tidak hadir karena harus membantu orang tua mencari nafkah. Nah seperti itu. Sementara di sisi lain mungkin guru mengharapkan dia hadir seperti biasa. Sementara di lain sisi anak ternyata harus ikut serta menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Semisal ayahnya sakit, ya ibunya tidak mampu banyak leluasa seperti itu karena sudah lumayan tua, tidak bisa berkendara, misalnya ternyata hanya dia yang diandalkan. Nah seperti itu kan dua hal yang sama-sama benar nih. Guru mengharapkan anak bisa berhadir seperti kawan-kawannya, itu juga benar, tidak salah, dan itu memang idealnya seperti itu. Namun di sisi lain anak sebenarnya juga ingin sekolah seperti itu, tapi dia juga harus menolong keluarganya agar bisa hidup. Nah itu kan dilema etikanya lumayan kompleks seperti itu. Ya, jadi saya tarik kesimpulan bahwasanya Ibu melakukan analisis dulu seperti itu. Iya. Keputusan yang terbaik itu adalah keputusan berbasis data. Iya. Keputusan berbasis analisa dan kita punya dasar. Jadi dan itu nantinya bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Lanjut Ibu, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini Bu? Kita tentu punya SOP ya, standar operasi prosedur yang kepadanya lah kita mengacu ya, seperti yang saya
sampaikan tadi bahwa keputusan tidak bisa diambil dengan seketika seperti itu. Ada banyak sekali pertimbangan untuk memutuskan. Misalnya memutuskan anak ini kayak misalnya tadi kan anaknya tidak sekolah karena dia memang harus membantu orang tuanya mencari nafkah. Oke, bisa dikatakan dia sebagai tulang punggung keluarga. Namun di sisi lain mungkin sekolah juga mengharapkan anak itu bisa berhadir seperti biasa. Nah, kebijakan atau keputusan yang diambil tentu ada prosesnya ya. Kita gali dulu permasalahannya seperti apa, ya kan? Kita gali, kita temukan inti permasalahannya itu apa. Dan saya merasa perlu juga melibatkan guru oleh kelas ya, guru BK dan guru-guru lain yang terkait dalam hal tersebut untuk nanti bisa membantu mengambil tindakan yang terbaik. Dan tentu tidak melupakan peran orang tua juga, ya kan? Memvisit misalnya kan, kita berkomunikasi, kita membangun sinergi dengan orang tua, dan kita bisa menggali dari orang tua, ya kan? Kita bisa masuk lewat orang tua bahwa ketika kita melakukan home visit, melakukan komunikasi, itu kan semata-mata karena kita peduli dengan anak. Kita ingin memberikan anak hak untuk mendapatkan pendidikan, bahwa kita tidak ingin anak putus sekolah, mungkin seperti itu. Dan nanti ketika kita sudah komunikasikan, orang tua sepakat dengan langkah atau solusi yang kita tawarkan, saya rasa kebijakan itu akan sangat ibaratnya itu sangat pas gitu, karena itu memang lahir dari banyak kepala, banyak pertimbangan, kemudian juga banyak orang yang terlibat di dalamnya. Dan satu hal bahwa itu semua adalah kita lakukan untuk kepentingan anak kita agar tidak putus sekolah. Iya, jadi langkah-langkahnya tadi yang pertama yaitu mengamati atau memperhatikan dari SOP yang telah dibuat, kemudian memperhatikan juga kebijakan-kebijakan, dan yang terakhir yaitu adanya koordinasi di antara semua pihak ya Bu. Ya. Lanjut Ibu, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang di 5 etika Bu? Hal yang kami anggap sangat efektif ya, pada keputusan yang terkait ya benar sama benar kan, seperti itu. Yang pertama tentunya adalah kita pertama kali meluruskan niat dulu, bahwa ketika kita ingin mengambil keputusan terkait hak anak kan itu, kemudian kita ingin mengambil keputusan tentang yang terbaik bagi anak, tentunya yang harus dikedepankan adalah bahwa kita harus ingat bahwa anak memiliki hak ya untuk mendapatkan pendidikan. Oke, kalau di SMP 1 misalkan ada yang dari anak pejabat seperti itu ya, anak sekda atau anak daniel dan lain sebagainya, tapi kita juga memiliki anak yang juga berasal dari pasar, anak preman juga ada kan, kemudian anak pedagang pasar, anak pedagang kaki lima, anak yang mungkin setiap saat ketika banjir dan lain-lain dia harus membantu orang tuanya mengungsi dan lain-lain. Nah, satu hal yang menjadi pertimbangan utama kita adalah bagaimana kita memberikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi ketika itu sudah menjadi komitmen kita bersama, pasti akan dimudahkan dalam mencarikan solusi. Seperti itu tadi, benar sama benar, oke, tapi kita lihat apa yang paling terbaik bagi anak, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan fitrahnya, kemudian juga sesuai dengan hak dia untuk mendapatkan pendidikan. Jadi bisa dikatakan ya Bu ya, keputusan itu tetap puncaknya kepada kebutuhan murid atau kebutuhan siswa itu sendiri. Kebutuhannya, hak dia berada di puncak paling tinggi ya Bu ya, pertimbangannya ya. Iya. Berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian masalah, atau mungkin ketika ada sebuah masalah atau sebuah kasus, Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu pada waktu saat itu juga? Sebenarnya kita punya momen ya, punya ruang untuk evaluasi sekolah ya, setiap bulan misalnya kan dalam rapat sekolah, dan kita punya waktu di situ untuk mengevaluasi tentang KBM, tentang kehadiran siswa, tentang program-program sekolah ya. Kalau secara rutin yang terjadwal ya pada saat itu, tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada temuan ya,
ketika ada ketika ada kasus seperti itu kan, biasanya itu juga perlu ditindaklanjuti dengan segera, tidak perlu menunggu harus nunggu 1 bulan sampai itu. Nah, biasanya ketika ada kasus yang biasa, kita punya level ya. Kalau misalnya masalahnya seperti ini, ini mungkin cukup guru mata pelajaran. Tapi ketika masalahnya sudah agak berarti ini di wali kelas. Ketika sudah agak sedikit kan berarti ini di wali kelas bersama BK. Nah, ketika sudah agak sedikit ribet ya kan, apalagi terkait ketidakhadiran, terkait orang tua dan lain-lain kan, biasanya naik ke waka dengan kepala sekolah. Nah, kalau sudah ke wakil kepala sekolah atau kepala sekolah, berarti itu kasus yang harus segera ditindaklanjuti seperti itu. Namun menurut saya keputusan tidak bisa kita langsung putuskan pada saat mendapatkan laporan tentang permasalahan, ya kan. Misalnya anaknya seperti ini, anaknya bolos gitu ya kan, kita tidak bisa langsung anak bolos masuk ini tata tertib, ini segera konsekuensinya kan sesuai ini, ya tidak bisa seperti itu kan. Maksudnya itu adalah bagaimana kita konfirmasi dulu gitu, nah membangun komunikasi dulu dengan anak. Oke, ternyata tidak jarang kan ketika kita konfirmasi, kita digali informasi oleh guru BK biasanya kan bersama wali kelas, ternyata permasalahannya tidak hanya sekedar di anak, bisa jadi ini adalah efek dari permasalahan orang tua seperti itu. Rata-rata biasanya anak yang bermasalah secara berarti itu secara agak rumit ya, itu biasanya background orang tuanya memang dia memerlukan perhatian di rumah seperti itu. Mungkin gaya dia untuk mendapatkan perhatian atau seperti apa. Harapan kita ketika ini bisa dikomunikasikan dengan orang tua, kita memiliki kesepahaman yang sama bagaimana mengedepankan pola asuh yang berbasis hak anak seperti itu. Nah, mudah-mudahan permasalahan itu bisa diantisipasi tidak hanya oleh sekolah tapi juga di rumah. Jadi ibaratnya tuh solusinya lebih umum, lebih bersama gitu. Kalau anak hanya dicarikan solusi oleh sekolah, setelah sekolah lepas kan wawasan. Tapi kalau sama-sama bersinergi orang tua dan sekolah, itu merupakan kolaborasi yang sempurna lah seperti itu. Jadi kan pendidikan anak itu tergantung dari sinergi 3 hal kan, keluarga, kemudian sekolah, dan juga pemerintah. Nah, inilah yang menjadi titik pilar utama dalam kesuksesan pendidikan anak. Sekolah tidak bisa berjuang sendiri, orang tua juga tidak bisa berjuang sendiri, harus ada sinergi antara keduanya. Jadi kondisional ya Bu ya. Iya. Kalau kasus itu memerlukan segera, bisa jadi akan dicarikan solusinya sesegera mungkin, tapi tetap memperhatikan atau melakukan analisis data terlebih dahulu. Kalau kasusnya atau permasalahannya bisa menunggu sampai jadwal rutin tadi, berarti menunggu jadwal rutin tadi ya Bu ya. Kalau di SMP 1 yang seperti Ibu katakan tadi bahwa ada jadwal rutin ya, seperti itu. Berikutnya Ibu, apakah ada nih seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Yang mempermudah ya, yang pertama kan partisipasi aktif dari guru ya, dari wali kelas, dari guru BK, dan mudahnya komunikasi kita dengan orang tua. Kadang orang tua ini ada yang sifatnya menutupi atau melindungi seperti itu kan, itu akan sedikit terkendala ketika kita mencoba mencarikan solusi ya. Misalnya dia tidak hadir, maksudnya orang tuanya terpisah kan antara ayah dan ibu, ayahnya agak keras misalnya kan, ibunya agak lembut melindungi, dan seperti itu kan ayahnya misalnya yang kita komunikasi, kita jalin sinergi, kita komunikasikan permasalahannya seperti apa, ini oh iya ini nanti saya akan sampaikan ke anak ini. Ternyata ibunya semacam melindungi atau ibaratnya membela, nah seperti itu kadang yang tidak matching gitu. Tapi selama bisa kita komunikasikan,
hasil pertemuan dengan ayahnya seperti ini, hasil pertemuan dengan ibunya seperti ini, kita sampaikan bahwa kita hanya menginginkan yang terbaik bagi anak kita harapkan mendapatkan pendidikan yang seharusnya, dan harapan ke depan tidak putus sekolah kan, seperti itu. Biasanya walaupun agak sedikit berliku, biasanya ketemu aja pangkalnya. Iya, jadi tadi Ibu ya, faktor-faktor yang mempermudah tadi kalau boleh saya tarik nih, berarti tadi ada koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi. Iya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Betul. bagus sekali ya Bu. Dan pertanyaan terakhir nih Bu dari saya nih. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi nih, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama pengambilan keputusan di sekolah? Ya, dalam pengambilan keputusan ataupun dalam melaksanakan program sekolah ya, satu hal yang kami rasa itu menjadi pedoman adalah berbasis hak anak kan. Bahkan SMP 1 kan adalah satuan pendidikan ramah anak, seperti itu. Walaupun dalam aplikasi di lapangan mungkin anggapan semua orang adalah bahwa ketika sekolah itu ramah anak maka tidak ada lagi tidak ada lagi masalah, seperti itu kan. Kenapa misalnya SMP 1 sekolah ramah anak tapi masih ada ditemukan kasus anaknya misalnya terlibat perkelahian, terlibat kasus dilaporkan sebagai kasus kekerasan dan lain-lain. Nah, kan titik tolak untuk sekolah ramah anak itu sebenarnya adalah bagaimana penanganan permasalahan, bagaimana semua program sekolah itu dikemas oleh sekolah untuk bisa berbasis hak anak. Jadi ketika anak mendapatkan masalah, misalnya bolos dan lain-lain, ataupun yang namanya hukuman, itu kan tidak dikenal lagi kan. Yang lebihnya adalah konsekuensi, seperti itu. Dan itu pun dibangun atas dasar kesepakatan. Jadi ketika kita meletakkan pendidikan ataupun program yang kita suguhkan di sekolah itu dengan berbasis hak anak, saya rasa semuanya akan lebih berpihak kepada anak, walaupun dalam pelaksanaannya mungkin tidak semudah apa yang disampaikan. Bahkan untuk tata tertib sekolah pun kami sosialisasikan kepada anak, khususnya pada siswa baru di kelas 7. Kami sosialisasikan ke siswa, kami sosialisasikan ke orang tua, bahkan buku aktivitas harian membangun profil pelajar Pancasila itu pun kami sosialisasikan kepada orang tua. Kami minta koreksi dari orang tua, sama dengan tata tertib. Kami minta masukan juga dari orang tua. Tapi orang tua tidak mengkritik dan lain-lain, tapi mereka memberikan support yang luar biasa bagi sekolah dan mendukung kita untuk melaksanakan itu. Dan itu tentunya juga ditambah dengan semacam buku penghubung kalau di sekolah swasta, dan mereka sangat mendukung itu dan merasa pada tahap awal anak memang perlu dibiasakan dengan buku tersebut untuk lebih menjadi pembiasaan yang nanti akan mengkristalisasi menjadi karakter dalam kesehariannya. Pokoknya intinya saya rasa adalah bagaimana kita mengemas pendidikan di sekolah kita dengan mengedepankan hak anak dan berbasis hak anak, seperti itu. Wow, luar biasa sekali Ibu, berbasis kebutuhan anak dan berdasarkan kebutuhan anak juga. Ini harus luar biasa sekali. Ya, terima kasih Ibu atas wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sukses terus buat Ibu, sukses terus buat SMP 1. Terima kasih banyak Ibu. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya, Bapak meluangkan waktunya. Sebelumnya Pak, mohon izin, saya akan melakukan beberapa wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang berdialima etika Bapak. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, terlebih dahulu silakan Bapak memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Ibu. Nama Haji Rusmani, Kepala Sekolah SDN 2 Seberang, dan tempatnya di Kecamatan Haruyan, Kusuma Tengah Barat, Kalimantan Tengah. Demikian. Ya, langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak?
Oke, ya identifikasi kasus delima dan kedudukan moral itu kan sebenarnya itu harus kita ambil situasi yang terjadi ketika harus memilih di antara dua pilihan, di mana dua pilihan itu secara moral atau yang bertentangan ya. Kemudian sedangkan bujukan moral itu adalah antara benar dan salahnya. Nah, yaitu situasi yang terjadi ketika harus membuat keputusan benar atau salah, maka kita harus benar-benar memilih dan bisa harus memperhatikan itu. Barangkali itu, Bu. Jadi Anda ya Pak, dari etika ketika terjadi dua kepentingan yang saling Oh iya, betul. Jadi dua kepentingan yang bertentangan itu, maka kita harus benar-benar mengutamakan yang lebih prioritas, yang mana yang tidak merugikan banyak orang. Barangkali itu. Lanjut pertanyaan kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Iya, selama ini yang saya di sekolah ini kan ada kepentingan-kepentingan ya berbeda-beda gitu. Di antara kita itu kan memiliki nilai-nilai yang lain-lain. Nah, kita sebagai kepala sekolah tentunya harus memiliki situasi yang mengutisikan bagaimana supaya bisa tetap terjalin baik. Yang pertama itu harus memilih dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu saya memahami dulu dampak pada organisasi. Organisasi itu kalau nanti berdampak yang secara keseluruhan, kalau berdampak negatif buruknya itu saya memperhatikan di sana ya, untuk mengambil keputusan. Kemudian saya juga memilih melakukan identifikasi. Identifikasi saat banyak opsi yang terjadi di sekolah itu, banyak opsi kan, jadi kita memilih dan mengidentifikasi. Kemudian yang berikutnya itu saya mengantisipasi kemungkinan krisis yang terjadi itu apa saja. Yang berikutnya itu adalah mempertimbangkan orang lain yang akan terpengaruh dengan kondisi yang akan terjadi, jadi mempertimbangkan. Jadi kemudian kita juga harus mampu mengambil keputusan, itu dengan meskipun tekanan orang lain. Jadi kita mampu yang benar ini kita tegakkan. Barangkali itu Bu yang saya perhatikan. Jadi bisa dikatakan kondisional ya Pak ya? Iya, kondisional itu dikondisikan bagaimana kita harus menyesuaikan agar terjadi bagus. Oke, berikutnya pertanyaan ketiga ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan Pak? Iya, langkah-langkahnya itu ya saya juga biasanya mengenali bahwa ada nilai yang harus bertentangan itu. Jadi kita harus kenali dulu ini ada nilai yang bertentangan di antara kita itu. Kemudian lalu kita baru menentukan siapa yang akan terlibat gitu ya di dalam situasi itu. Kemudian lalu kita juga harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kemudian juga kita melakukan pengujian benar atau salah. Ya, kemudian juga kita bisa melakukan prinsip evaluasi tadi. Barangkali itu ya. Oh ya, berarti bisa juga dikatakan langkah-langkahnya itu pertama kali itu juga menganalisis Pak ya? Iya, harus menganalisis sama kan. Iya, berarti mengambil keputusan nanti berdasarkan data. Iya, betul. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Iya, dari selama ini ya, untuk dari pengalaman bekerja menghadapi situasi dilema etika ini ya, kan dampak yang ditimbulkan itu nilai-nilai kebajikan yang didasarkan bertentangan seperti cinta kasih sayang ya, kemudian toleransi, kemudian ada tanggung jawab, penghargaan akan hidup ya. Nah gitu kita harus mengambil keputusan secara efektif ya, agar dampak yang kita putusan itu nanti dalam kebijakan bisa menjadikan suatu keputusan yang bagus. Barangkali itu Bu. Jadi kita harus memperhatikan toleransi dan lain-lain itu tadi. Iya, pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola nih atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah? Iya, kalau di sekolah ini memang sudah ada program Ibu. Biasanya kalau ada permasalahan itu kan kita ada program di sekolah itu. Kelas sekolah itu kan membuat program-program penyelesaian, ada guru-guru yang bermasalah, hal-hal yang bermasalah itu kan dibuat di sana. Nah lalu diidentifikasi hal-hal itu, dan tentunya program itu terorganisasi harus, sehingga dapat kita nanti melihat melakukan tindakan perkembangannya bagaimana dan penyelesaiannya bagaimana.
Nah itu terlepas dari merujuk dari data-data yang ada pada kita simpan itu tadi. Jadi harus menggunakan tata kelola yang benar agar kita bisa menyelesaikan permasalahan itu tadi. Barangkali itu. Iya, jadi terprogram ya Pak ya? Iya, harus diprogramkan. Harus diprogramkan. Berikutnya Pak, pertanyaan yang keenam, apakah ada nih seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Iya, faktor yang mempermudah itu yang pertama dulu harus kita betul-betul memahami masalah. Itu satu. Kalau nggak paham masalah tentu tidak akan selesai. Yang kedua, kita kondisikan sekolah. Kondisikan sekolah itu dengan teman-teman sejawat kita, berikan informasi yang lain, dan juga itu bisa membantu menyelesaikan. Tak lupa juga kita harus meminta orang lain masukan-masukan dari pengawas sekolah dan lain-lain. Tidak bisa kita selesaikan sendiri kalau memang ada permasalahan. Jadi hal-hal yang menjadi faktor mempermudah itu banyak faktornya Bu. Kita selain menambah pengetahuan, melibatkan lingkungan sekolah, kita stakeholder yang ada di sekolah, kemudian juga kita Ulunkan kesimpulan ya Pak. Jadi faktor-faktor yang mempermudah tadi adalah adanya koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi. itu dia. Oke, Iya, terima kasih. oke. Yang terakhir nih Pak, pertanyaan saya yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan selama ini Pak? Selama ini kan dari pelajaran kita mengambil keputusan, kalau selama tidak bertentangan dan kita mengambil rasa baik yang terbaik, tentunya hasilnya juga baik. Tapi kalau kita ada mementingkan pribadi dan orang lain, pasti akan nanti terkebelakang yang lain akan menyebabkan bentrokan sekolah. Jadi kesimpulan saya, kita mengambil kesimpulan keputusan itu harus kita berani mengambil keputusan, tetapi benar dan tidak merugikan orang lain. Itu aja prinsipnya. Ya, jadi bisa saya katakan kembali bahwa pengambilan keputusan yang Bapak ambil selama ini adalah melihat atau memperhatikan kepentingan orang banyak. Iya, seperti itu. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Saya rasa cukup ya Pak wawancara kita. Terima kasih Bu. Saya terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke wawancara Pak, bisa perkenalkan diri dulu ya. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barudin, tempat tugas di Istiin Batanginalun, Kecamatan Pandawan. Ya, kita langsung mulai saja sesi wawancara kita Pak lah. Silakan. Ya, pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan Benar dan ada benar dan yang salah? Oh, ini seperti itu ya Pak. Lanjut ke pertanyaan kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Mengambil keputusan yang pertama, kalau saya berembuk dengan Dewan Guru untuk keputusan yang lebih sulit. Misalnya kalau yang lebih mudah bisa saja diputuskan dengan cara mempertimbangkan apakah itu benar atau kejadiannya atau bagaimana yang semestinya. Oh iya, jadi bisa dikatakan menganalisis data dulu ya Pak ya? Ya, datanya dulu apakah benar, apakah salah dulu. Iya, lanjut ke pertanyaan 3 Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Nah, yang kelima, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola nih atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah Pak? Atau di sekolah itu sudah terjadwal nih rapat khusus setiap bulannya Ya. Atau seperti apa Pak? Di dalam sekolah kami itu sudah dijadwalkan setiap sebulan sekali, itu ada hal-hal atau masalah yang didapat di sekolah itu sudah dijadwalkan. Oh iya, jadi ketika pengambilan keputusan itu menunggu Ya. hasil rapat itu Ya, ya Pak ya? menunggu hasil rapat. Oh iya, ini. Pertanyaan yang keenam Pak, apakah ada nih seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak di sekolah? Yang jelas untuk mempermudah dalam mengambil keputusan adalah dalam hasil musyawarah atau kerjasama dari guru-guru dan rekan-rekan yang ada di sekolah. Iya, jadi bisa dikatakan adanya koordinasi, Ya, komunikasi, dan komunikasi kolaborasi dengan, di antara komunitas sekolah tadi ya Pak Iya, ya? iya, iya. Iya, oke. Pertanyaan terakhir nih Pak dari saya, dari semua
semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan, Pak? Yang jelas banyak berbagai pengalaman yang didapat, baik pengalaman yang nyangkut hal yang kejadian di sekolah, baik masalah etika, moral dan lain sebagainya, itu yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari oleh anak di sekolah yang kita hadapi dan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada sesuatu masalah yang kita hadapi dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Hingga jadi dapat saya tarik kesimpulan kembali bahwa pengambilan keputusan yang Bapak lakukan itu lebih mengutamakan kepada kepentingan murid, seperti itu ya Pak ya? Iya, benar Iya. sekali. Hingga bagus sekali Pak, terima kasih atas waktunya, ketersediaan waktunya, telah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara kita hari ini. Belum rasa cukup ya Pak ya? Iya. Iya, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.